Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Hukum khamar dan narkoba. Khamar atau minuman keras dan narkoba termasuk barang buruk lagi keji. Oleh karenanya, syariat Islam mengharamkan meminum khamar dan semua yang memabukkan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Khamar tetap diharamkan atas umat Islam meski untuk obat, sebagaimana Tariq bin Suwaid radhiyallahu an meriwayatkan, Sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khamar fanahahu faqala innama asna'uha lid-dawa' faqala innahu laysa bidawa' walakinnahu da'un. Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Beliau alaihi salatu wassalam melarangnya. Ia lantas berkata, saya membuatnya hanya untuk obat. Maka beliau bersabda, khamar itu bukanlah obat, ia adalah penyakit. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Orang yang meminum khamar dan sejenisnya akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan, yaitu pertama, orang yang meminum khamar di dunia tidak akan merasakannya di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun, wa man syaribal khamra fid dunya famata, wa huwa yudminuha lam yatub, lam yashrabha fil akhirah. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum khamar di dunia, lalu ia mati, dan ia biasa meminum khamar, serta belum bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang meminum khamar di dunia, maka di akhirat akan diberi minum dari keringat penghuni neraka. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu muskirin haramun, inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala
araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan bahwa dia akan memberinya minuman dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tinatul khabal itu?" Beliau menjawab, "Keringat penghuni neraka," atau perasan keringat penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Ketiga, meminum khamar yang pertama, kedua, dan ketiga, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan yang keempat kalinya tidak diterima taubatnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Fa in taba, taballahu alaihi. Fa in ada, lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Fa in taba, taballahu alaihi. Fa in ada, lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Fa in taba, taballahu alaihi. Fa in ada ar-rabi'ata, lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Fa in taba, lam yatubillahu alaihi wa saqahu min nahril khabal." Barang siapa meminum khamar, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun, jika ia mengulanginya lagi, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun, jika ia mengulanginya lagi, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun, jika ia mengulanginya lagi pada kali keempat, maka Allah tidak menerima solatnya selama 40 hari. Kemudian, jika ia bertaubat, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Dan ia akan diberi minum dari sungai Khabal, yaitu sungai nanah dari penghuni neraka. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ayat dan hadis-hadis di atas menegaskan bahwa khamar merupakan induknya kekejian dan meminumnya termasuk perbuatan dosa besar. Allah telah mengharamkan khamar di dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mati dalam keadaan terus-menerus minum khamar bahwa Allah mengharamkan dirinya meminum khamar di surga dan akan memberinya minuman dari perasan keringat penghuni neraka. Pelajaran yang bisa kita petik dari pemaparan tadi adalah: pertama, haramnya minum khamar dan yang sejenisnya. Kedua, ancaman keras bagi orang yang meminum khamar. Ketiga, khamar adalah penyakit, bukan obat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.